Singkat cerita, tepat pada awal video ini, kita pun akan mundur sedikit menuju ke dalam sebuah adegan tentang proses penyerangan dari para bandit yang kemarin videonya sempat terpotong. Intinya, di saat Eva dan juga Garg sedang berdebat, dan juga di saat mereka berdua sama sekali tidak mau kalah dalam mempertahankan opininya masing-masing, maka dari arah luar jendela gedung bangunan klan Verstep, tiba-tiba saja muncullah dua orang pasukan bandit yang namanya sekarang masih dirahasiakan. Lalu ketika Eva dan juga Garg sekarang sudah menoleh menuju ke arah dua orang bandit itu, maka di saat yang bersamaan, dua orang pasukan bandit ini akhirnya kini seketika langsung menyerang lokasi dari tempat Eva berdiri. Dengan menggunakan sebuah serangan berupa satu buah anak panah yang di gagangnya ditempelkan sebuah bahan peledak dengan kekuatan besar. Tujuan mereka adalah untuk dapat menghancurkan gedung bangunan milik klan Verstep dan juga mereka berniat untuk bisa membunuh Krai. Karena pada dasarnya, nilai buronan dari Krai sekarang sangatlah terlalu besar. Sehingga gara-gara itu, banyak kelompok bandit tanpa nama yang akhirnya mencoba peruntungannya demi dapat mengalahkan Krai. Beruntungnya, tepat ketika panah itu baru saja ingin ditembakkan, maka Krai pun tiba-tiba saja langsung keluar dari dalam ruangannya tersebut. Lalu dengan sangat santainya, Krai pun langsung berjalan menuju ke tengah-tengah Eva dan juga Garg sambil menyapa mereka berdua. Gara-gara itu, maka ketika panah dan juga bom itu sekarang sudah masuk menuju ke dalam ruangan, maka Krai pun tanpa sengaja justru malah berhasil menangkapnya dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian, karena Krai masih tidak mengerti tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan juga apa maksud dari panah yang baru saja dikirimkan kepadanya itu, maka Krai pun dengan sangat santainya justru malah melemparkan panah yang ada di tangannya tepat menuju kepada Garg sambil berkata seperti ini kepada Garg. "Oi, Garg, terimalah panah mainan ini. Karena sepertinya teman-temanku sekarang sedang sibuk untuk bisa bermain di luar." Yap, tentu saja kalimat yang diucapkan oleh Krai barusan adalah sebuah kalimat salah paham. Karena biasanya orang yang berani menyerang dan juga menghancurkan gedung bangunan mereka sendiri, dia adalah Luke dan juga dia adalah Lismart. Jadi gara-gara itu, Krai pun sekarang malah berpikir bahwa Lismartlah yang telah menembakkan anak panah itu ketika dirinya sedang berlatih bertarung bersama dengan Luke Skywalker. Namun sayangnya, sebuah kejadian yang sangatlah berbanding terbalik kini seketika langsung terjadi tepat di hadapan dari mereka bertiga. Mengingat ketika panah itu sudah mendarat di tangan dari Garg, maka di saat yang bersamaan, bom yang ada di gagangnya kini seketika langsung meledak. Hingga hampir seluruh bangunan dari gedung klan Verstep kini seketika langsung menjadi hancur. Dan juga semua ruangan yang ada di sekitarnya kini seketika langsung berubah menjadi puing-puing kecuali hanya ada dua tempat saja, yaitu tempat di mana Krai dan juga Eva berdiri, serta ruangan sebelah tempat di mana Atom Smart dan juga para anggota party Grieving Soul lainnya sekarang sedang berkumpul. Akibat kejadian penyerangan dadakan ini, Garg pun otomatis langsung menjadi terluka. Sedangkan Krai sama sekali tidak mengalami goresan, apalagi sampai mengalami luka. Mengingat cincin severing dari Krai otomatis langsung menjadi aktif. Sedangkan di ruangan sebelah, berkat kehadiran dari Atom Smart, maka mereka pun sama sekali tidak terluka juga. Bahkan seluruh isi ruangan dari tempat mereka berada sekarang masih nampak sangat utuh dalam bentuk sebuah lingkaran karena terlindungi oleh kekuatan mana dari Atom Smart. Di momen inilah, Krai pun otomatis langsung menjadi sadar bahwa ini bukanlah permainan dari teman-temannya, tapi ini adalah serangan dari para bandit. Berdasarkan hal itu, maka tanpa menunggu lama, semua anggota klan Verstep yang kebetulan sekarang sedang bertugas, akhirnya mereka pun kini seketika langsung pulang. Serta mulai dari sana jugalah, sebuah rapat besar dari klan Verstep akhirnya seketika langsung terjadi. Singkat cerita, tepat ketika para anggota klannya sekarang sedang berkumpul, maka di momen yang sama ini, Krai pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa pergi menuju ke dalam ruangannya sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. "Dengar, aku sekarang sedang sibuk untuk dapat mengerjakan sesuatu. Jadi, aku tidak memiliki waktu untuk dapat membahas serangan dadakan dari para bandit menuju ke dalam markas kita. Oleh karena itu, aku meminta kalian untuk tetap tenang. Karena prioritas utama dari kita adalah untuk dapat bisa membersihkan sisa puing-puing dan juga memperbaiki gedung bangunan kita. Berdasarkan hal itu, maka aku akan menyerahkan urusan bersih-bersih gedung ini menuju kepada Tino dan juga Lyle. Mengingat untuk sekarang, aku harus segera kembali menuju ke dalam ruanganku." Nah, pada awalnya, tujuan dari Krai berkata seperti ini kepada teman-temannya
adalah supaya teman-temannya tidak panik. Dan juga supaya mereka tidak berbuat seenaknya. Mengingat Cry masih ingin beristirahat lebih dulu sebelum dirinya kembali dibuat repot oleh serangan dari para bandit. Atau simpelnya, Cry masih berpikir positif bahwa serangan ini adalah sebuah kebetulan atau serangan ini adalah sebuah serangan nyasar. Karena menurut Cry, target utama dari bandit bukanlah dirinya, tapi sebenarnya adalah guard. Jadi gara-gara kedatangan dari guard, maka justru malah markas dari mereka yang sekarang akhirnya menjadi diserang. Tapi masalahnya, semua ucapan dari Cry pasti malah menjadi salah paham ketika didengar oleh para anggotanya. Karena pada dasarnya, walaupun Cry meminta mereka untuk tidak panik, dan juga meminta mereka untuk tidak bergerak menyerang para bandit secara membabi buta. Tapi faktanya, yang diterima oleh Tino, Lyle dan juga teman-teman yang lain justru malah menjadi seperti ini. Di mana menurut para anggota dari klan First Step, inilah inti perkataan dari Cry yang sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman. Pertama, Cry berkata kepada mereka bahwa dirinya sekarang sedang sibuk untuk dapat mengerjakan sesuatu. Walaupun aslinya Cry hanya ingin bermalas-malasan saja. Tapi menurut teman-temannya itu, Cry sedang menyusun sebuah rencana bersama dengan anggota partinya sendiri, yaitu parti Grieving Soul. Mengingat ketika Cry memutuskan untuk dapat kembali ke ruangannya, maka di momen yang sama itulah, Lismar pun kini seketika langsung mengikuti Cry dari belakang. Kedua, walaupun awalnya Cry berkata bahwa mereka tidak boleh bergerak dan juga mereka sama sekali tidak boleh menyerang, tapi yang diterima oleh teman-temannya justru malah kebalikannya. Di mana menurut sudut pandang dari mereka, Cry meminta mereka tidak boleh bergerak karena pada dasarnya Cry memang sengaja untuk dapat bisa memancing para bandit supaya mereka bisa menyerangnya secara langsung. Mengingat jika Cry bergerak untuk dapat mengalahkan kelompok dari para bandit satu persatu, maka hal itu akan menjadi sangat lama. Jadi gara-gara itu, Cry pun sengaja membuat dirinya sendiri diserang. Karena jika para bandit itu datang secara langsung dan juga secara bersama-sama untuk dapat mengalahkan Cry, maka Cry pun malah bisa mengalahkan mereka semua secara sekaligus. Gara-gara semua kesalahpahamannya itu, Tino dan juga Lyle kini akhirnya seketika langsung berkata kepada teman-temannya bahwa ini adalah Thousand Trial atau ini adalah ujian 1000 cobaan dari Cry yang baru. Oleh karena itu, mereka pun kini harus bersiap. Karena pasukan dari para bandit bisa datang lagi kapan saja untuk dapat menyerang mereka. Nah, setelah melihat sedikit kesalahpahaman dari sudut pandang semua anggota klannya, khususnya dari sudut pandang Tino dan juga Lyle, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry lagi. Di mana ketika Cry sudah sampai di dalam ruangannya tersebut, maka dua orang teman dari Cry yang paling barbar akhirnya kini seketika mulai masuk satu persatu. Yang pertama masuk adalah Lismart dan juga yang keduanya adalah Lu. Sedangkan Citri langsung naik menuju ke dalam ruangan eksperimennya sendiri untuk dapat melakukan sesuatu. Lalu Lucia dan juga Atom Smart sekarang memutuskan untuk bisa pergi lebih dulu menuju ke dalam Akademi para penyihir untuk dapat melaporkan semua kejadian penyerangan ini. Nah, sekarang kita mulai dari dialog yang pertamanya lebih dulu, yaitu dialog antara Cry dan juga Lismart. Sederhananya, setelah gedung dari markas mereka sudah mulai diserang, maka di momen yang sama ini, Lismart pun otomatis langsung menjadi sangat emosi. Di mana di dalam praktiknya, Lismart pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Cry. Cry-chan, aku tidak marah karena markas kita sekarang sudah hancur. Serta, aku pun juga tidak marah jika mereka sekarang sudah menyerangku. Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa tinggal diam saja jika ada salah satu dari mereka yang sekarang berani untuk dapat menyerangmu, apalagi di dalam markas kita sendiri. Jadi berdasarkan hal itu, maka izinkan aku untuk bisa membantai mereka semua. Dan juga, tolong izinkan aku untuk bisa membantai keluarga dari mereka hingga tidak ada satupun yang tersisa. Karena dengan cara seperti itu, maka kita pun bisa memberikan contoh kepada para bandit lainnya supaya mereka dapat berpikir 100 kali sebelum mereka berani untuk bisa menyerang dirimu lagi. Di momen inilah, Cry pun kini seketika langsung menjawabnya. Yaitu, kau tidak boleh membantai mereka dan juga kau tidak boleh membantai keluarga dari mereka. Jadi, untuk saat ini bersabarlah sedikit, karena semuanya sudah sesuai rencanaku.
Dan juga, aku pun sudah mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan aku lakukan, tapi hal itu tidak di dalam waktu dekat ini. Karena untuk sekarang, aku sedang sibuk untuk bisa mengumpulkan kekuatanku lebih dulu. Yap, tentunya semua jawaban dari Krai itu adalah sebuah jawaban asal-asalan saja, dengan sebuah tujuan untuk bisa menenangkan Lismart. Mengingat jika Lismart sekarang tidak dilarang, maka Lismart malah akan menjadi seorang kriminal. Sayangnya, tepat ketika Lismart dan juga Krai sekarang sedang berbicara berdua di dalam ruangan, maka di saat yang bersamaan itulah, Tino yang sejak tadi mengupik pembicaraan dari mereka berdua dari luar pintu, akhirnya dia pun sekarang langsung dibuat menjadi salah paham. Di mana pada momen tersebut, Tino pun langsung menendang pintu itu dengan sangat kencang. Lalu ketika Tino sudah masuk, maka Tino pun langsung berkata seperti ini kepada Krai. Hah, Master? Apa aku tidak salah dengar? Barusan kau bilang bahwa kau akan membunuh para bandit, membunuh keluarganya, dan juga kau sedang mengumpulkan kekuatan untuk bisa menghancurkan mereka. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang jadi bisa mengerti tentang seperti apa rencanamu selanjutnya. Namun, ketika Krai baru saja mau menjelaskan kepada Tino bahwa apa yang baru saja didengar oleh Tino itu adalah sebuah kesalahpahaman, dan juga Tino hanya mendengar sepotong-sepotong saja. Maka di momen yang sama itulah, tiba-tiba saja Tino pun seketika langsung pergi dengan tubuh yang gemetar. Serta gara-gara kepergian dari Tino itu, Krai pun jadi tidak bisa menjelaskan kepada Tino tentang seperti apa kejadian yang sebenarnya. Nah, singkat cerita, setelah Lismart sekarang sudah mulai tenang, dan juga setelah Tino sudah berhasil dibuat menjadi salah paham, maka pada momen yang berikutnya, sekarang giliran dari Luke yang akan segera masuk menuju ke dalam ruangan dari Krai. Tapi sebelum cerita dari Luke sekarang akan dimulai, maka di dalam novelnya, ceritanya pun lebih dulu berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Tino. Mengingat kejadian yang dilakukan oleh Tino dan juga kejadian yang sekarang dilakukan oleh Luke berjalan di dalam satu waktu yang sama. Sederhananya, tepat ketika Tino sudah keluar dari dalam ruangan Krai, maka tanpa menunggu lama, Tino pun segera menyebarkan rumor dari rencana Krai itu menuju kepada semua anggota klannya, bahwa Krai sudah berniat untuk bisa membantai semua lawannya dan juga membantai semua keluarga dari mereka hingga sama sekali tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Berdasarkan hal itu, maka satu persatu dari anggota klan mereka otomatis langsung menjadi sangat panik. Karena jika Krai sampai nekat untuk bisa melakukan hal tersebut, maka secara otomatis reputasi dari klan mereka pasti akan langsung menjadi jauh lebih buruk lagi. Ya, walaupun pada dasarnya hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena dari dulu, reputasi dari seorang Krai memang sudah sangat menyeramkan dan juga memang sudah sangat buruk. Yang artinya, andaikan reputasi dari Krai dicap sebagai seorang pembantai, maka hal itu pun sama sekali tidak akan berpengaruh apa-apa kepadanya dan juga tidak akan berpengaruh apa-apa menuju kepada anggota partinya sendiri. Ditambah, di mata teman-temannya, Krai adalah dewa. Jadi, jika Krai sudah memutuskan untuk bisa membantai para musuhnya, maka sudah jelas hal itu pun pasti akan bisa langsung menjadi kenyataan. Gara-gara itulah, semua anggota dari klan First Step yang sekarang berhasil termakan fitnah dari Tino itu bahwa Krai berniat untuk bisa membunuh para lawannya. Akhirnya, mereka pun kini langsung sepakat untuk bisa bergerak secara bersama-sama, dengan niat untuk dapat mengalahkan para pasukan dari bandit itu lebih dulu sebelum Krai bisa keluar dari dalam ruangannya lagi. Nah, lebih parahnya lagi, semua fitnah dari Tino itu tentang rencana dari Krai sekarang justru malah makin diperparah oleh kemunculan dari Sitri. Mengingat ketika Sitri baru saja turun dari ruangannya, maka di saat yang bersamaan itu, Sitri pun langsung memberikan sebuah info kepada Tino tentang di mana sajakah letak markas persembunyian dari para bandit yang sekarang berada di dalam kota Zemudia. Jadi, walaupun sekarang mereka belum tahu siapakah pelaku penyerangan sebelumnya, namun bagi mereka itu sama sekali tidak masalah. Mengingat jika mereka bisa mengalahkan para pasukan bandit ini tanpa perlu membunuh mereka sebelum Krai bisa keluar dari dalam ruangannya, maka seharusnya pelaku utama dari penyerangan klan mereka pasti bisa segera ditemukan entah dari lokasi yang manapun. Berdasarkan hal itulah, maka tanpa menunggu lama, Tino pun akhirnya kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa memimpin proses penyerangan mereka tanpa sepengetahuan dari Krai.
Mengingat untuk saat ini, Cry masih disibukkan dengan kelakuan buruk dari Lu. Intinya, tepat pada video yang berikutnya, kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah dampak dari fitnah Tino dan juga dampak dari kompor yang sekarang sudah dinyalakan oleh si Tri. Karena ini adalah pertama kalinya klan First Step mau bergerak secara bersama-sama, walaupun mereka sama sekali tidak diperintahkan oleh ketua dari klan mereka, yaitu diperintahkan oleh Cry. Wow, menarik banget ya.